Pemirsa, era new normal atau normal baru semestinya menjadi transisi bangsa kita lepas dari hantaman virus corona. Namun nyatanya kasus positif corona terus bertambah. Bahkan muncul klaster-klaster baru corona di sejumlah daerah, seperti klaster Secapa, Angkatan Darat Bandung yang jumlah kasusnya menembus angka 1000-an. Mengapa klaster-klaster baru ini bisa muncul di era normal baru? Lantas apa yang harus dilakukan agar tidak ada lagi klaster-klaster di sekitar kita? Virus corona masih terus bergerak masif di era new normal. Era yang semestinya menjadi tatanan baru bagi kita beradaptasi dengan COVID-19. Namun nyatanya, klaster-klaster baru muncul di berbagai kelompok lingkungan di sejumlah daerah. Angka kasus positif di dalam klaster-klaster ini pun cukup fantastis. Bahkan, ada yang menyumbang penambahan angka kasus positif secara nasional menjadi rekor. Seperti pada Kamis 9 Juli pekan lalu, awan kelam kekhawatiran menyelimuti Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD yang berada di Hegarmana, Bandung, Jawa Barat. Secapa AD menjadi klaster baru penyebaran corona lantaran lebih dari 1000 calon perwiranya terpapar virus yang belum ada obatnya. Jadi ada 2 prajurit siswa, perwira siswa yang berobat ke rumah sakit Dustira. Yang satu keluhan karena bisul, berarti demam karena adanya infeksi bisul. Dan satu lagi masalah tulang belakang, HMP. Tapi ternyata mereka di swab dan positif. Hari itu juga, Sabtu yang lalu, saya dilapori, kemudian saya bantu alat rapid test. Tapi karena pertimbangan ada para pelatih yang hari-hari berinteraksi dengan mereka, maka akhirnya kita kirim 1400. Akhirnya di rapid test, kemudian dari rapid test itu ternyata ada 187 yang reaktif. Dari situ kita ingin yakinkan, kita lakukan swab. Saya kirim VTM kepada Kakesdam. VTM itu adalah alat untuk swab, ya. Nah, saya kirim, kemudian dilakukan swab, dilakukan tes di laboratorium PCR. Dari situlah kemudian sampai akhirnya ditemukan. Dari hasil tes PCR swab, 1000 lebih orang yang terdiri dari siswa calon perwira dan staf terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus positif corona di klaster Secapa AD ini sontak membuat angka penambahan kasus positif secara nasional pada hari itu menjadi rekor, yakni 2.657 kasus baru. Jawa Barat menjadi penyumbang terbanyak penambahan kasus baru. Virus corona juga memapar lingkungan Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang mulai mengaktifkan kegiatan santrinya. Klaster baru muncul setelah 12 santrinya dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Kita sudah melakukan pemeriksaan pada 892 orang di sana. Dari 892 orang ini memang ada yang langsung kita lakukan swab, jadi yang berkontak erat sangat dekat dengan yang terkonfirm kita langsung lakukan swab. Klaster baru corona yang cukup mengejutkan juga terjadi di Solo, Jawa Tengah. 25 dokter yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo terkonfirmasi positif corona. Klaster baru bagi para dokter ini diduga muncul dari luar rumah sakit.
Mereka diduga terinfeksi usai para dokter itu menggelar perayaan kelulusan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Negeri Solo. Indikasi awal ini dari luar. Jadi rata-rata yang menangani pasien COVID insya Allah selama ini aman. Karena prosedurnya sangat-sangat ketat sekali. Munculnya klaster dokter di Solo ini membuat kota Solo atau Surakarta yang belakangan telah melandai kasus COVID-19 ini disebut-sebut sebagai zona hitam corona. Virus corona yang menyebar secara masif juga menghantam lingkungan perkantoran. Kantor RRI Surabaya Jawa Timur salah satunya. Sebanyak 54 karyawan RRI Surabaya terkonfirmasi positif corona. Pihak manajemen langsung melakukan lockdown atau penutupan kantor RRI Surabaya selama 2 pekan demi mencegah penyebaran virus mematikan ini. Munculnya klaster-klaster baru corona kali ini faktanya memang tak terbendung. Kasus-kasus positif di satu kelompok atau lingkungan ditemukan di sejumlah wilayah. Lantas, mengapa di era new normal yang semestinya menjadi transisi bangsa kita lepas dari hantaman virus corona, justru seolah menjadi gelombang kedua corona? Kuat dugaan saya, pemerintah tidak cukup untuk mendapatkan informasi yang valid, yang sifatnya prediktif. Artinya ini kan informasi itu kan harusnya kan ada informasi yang sifatnya current ya, artinya current situation saat ini kita harus mesti gimana berdasarkan dari katakanlah data yang ada, kemudian penelitian yang ada dan fakta yang ada. Sejak bulan Maret itu sudah banyak sekali penelitian yang menyebutkan, tidak hanya penelitian simulasi. Saya bilang simulasi yang dilakukan di beberapa universitas di Amerika itu sudah menyatakan bahwa virus ini kemungkinan bisa terbang dalam tanda kutip itu sampai 8 meter loh. Saya bilang di situ itu membuat tercengang sekali semua orang. Nyatanya sekarang bahkan mungkin lebih dari 8 meter yang menggelundung, bukan hanya sekedar dia ikut terbang bersama. Nah, apa yang harus kita lakukan guna melawan ganasnya virus asal negeri Cina itu? Sehingga kita bisa menghalau munculnya lagi klaster-klaster baru di lingkungan sekitar kita. Udah head to head nih antara orang dengan orang, virus dengan virus, sudah tumplek gitu. Seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Cluenya atau kata kuncinya imunitas. Imunitas ada 2, eksternal dan internal. Imunitas eksternal itu imunitas yang kita peroleh dari luar tubuh. Inilah yang harus kita lakukan rekayasa supaya virus itu tidak bisa memiliki daya yang kuat seperti sekarang ini. Caranya bagaimana? Tanam pohon sebanyak mungkin. Itu nomor 1. Tanam pohon sebanyak mungkin. Setiap keluarga menyumbangkan minimal 3-5 pohon baru. Kemudian imunitas internal adalah apa yang kita dapetin dari dalam tubuh kita. Itu di mana? Ada di dalam 85% itu ada di dalam perut kita. Yang namanya mikrobiota. Ya, itulah pasukan-pasukan yang harus kita berdayakan untuk bisa menghasilkan imunitas internal.